Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat melanjutkan kajian kita dari pelajaran kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita masih pada hadis yang ke-21, yaitu hadis yang diterima dari sahabat Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan ibnu Abdillahi radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Kata Rasulullah, kata Sufyan bin Abdillah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul Allah, ajarkan kepadaku di dalam Islam ini suatu kalimat yang aku tidak bertanya kepada seorang pun selain kepadamu." Maka Rasulullah bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya terkait dengan biografi singkat sahabat Sufyan bin Abdillah. Kemudian juga telah kita singgung bagaimana keutamaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana orang yang beriman itu. Dan kita singgung sedikit tentang masalah istiqomah, di mana istiqomah ini adalah sebuah amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak main-main. Dia amalan yang berat. Lihat, dari sekian amalan yang ada di dalam Islam ini, ternyata yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istiqomah. Nabi tidak mengatakan kau beriman kemudian sholat. Nabi tidak mengatakan kau beriman kemudian puasa. Nabi juga tidak mengatakan kau beriman kemudian jalankan rukun Islam itu. Tapi yang Nabi katakan kau beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Ada apa dengan istiqomah ini?
Karena memang istiqomah ini yang melingkup seluruh amalan itu. Makanya Nabi sebutkan istiqomah. Nah, apa makna istiqomah ini? Telah kita jelaskan sedikit dari penjelasan para ulama, termasuk apa yang dipaparkan oleh Imam Nawawi sendiri. Di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengatakan dan mendefinisikan apa itu istiqomah. Kata beliau, al-istiqamatu luzumu ta'atillahi ta'ala. Yang namanya istiqamah adalah melazimi, senantiasa dan terus menerus mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kata istaqama yastaqimu istiqamatan, yakni tolabul iqamah, dari kata tolabul iqamah. Yang namanya istiqamah itu ada dua maknanya, yakni menuntut orang untuk berdiri, atau orang yang berdiri dipertahankan untuk tetap berdiri. Nah, itu makna istiqomah. Artinya kalau kita hubungkan dengan ketaatan kepada Allah, orang yang istiqomah diperintahkan dan dituntut untuk tetap di atas ketaatan. Dan kalau kamu belum taat, maka perbaiki ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya istiqomah. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, istiqomah itu kata para ulama ada dua. Istiqomah dalam menjalankan hak-haknya Allah, dan istiqomah dalam menjalankan hak-hak para hamba-hamba Allah. Jadi ada hubungan yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah, dan ada hubungan interaksi yang terjalin antara sesama manusia, hablum minannas. Nah, orang yang istiqamah tidak dikatakan istiqamah kalau dia hanya berat sebelah, baik ibadahnya kepada Allah namun rusak hubungannya kepada sesama manusia. Ini bukan orang yang istiqomah. Demikian pula ada orang yang baik hubungannya kepada orang lain, tapi tidak baik hubungannya kepada Allah. Ini juga bukan orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah yang dia mengumpulkan dua perkara, baik hubungannya kepada Allah dan baik pula hubungannya kepada sesama manusia. Nah, inilah orang yang istiqomah itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya senantiasa kita memohon istiqomah ini di dalam sholat kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kita untuk memintanya. Yang tidak sah sholat kita kalau belum mengucapkan kalimat itu, yaitu ihdinas siratal mustaqim, doa yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu doa meminta istiqomah itu. Ihdina, tunjuki kami ya Allah, beri hidayah kepada kami untuk apa? As-sirat al-mustaqim, menuju jalan yang mustaqim. Dari kata istiqomah juga itu, yaitu yang lurus, untuk berada di atas kelurusan, tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi dia istiqomah bagaimanapun keadaannya, baik dalam keadaan dia miskin ataukah dia kaya, baik dalam kondisi dia sehat ataukah dia sakit, baik dalam kondisi sulit ataukah dalam kondisi lapang, tetap dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada orang yang tidak mampu istiqomah dalam kondisi-kondisi tertentu. Pada saat dia kaya, mampu dia istiqomah. Pada saat dia sehat, mampu dia istiqomah. Di saat dia lapang, mampu dia istiqomah. Tapi lihat di saat dia sakit, di saat dia susah, di saat dia sulit, di saat dia miskin, dia gugur dari istiqomah itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang namanya istiqomah, dia berada di jalan wasat, di jalan pertengahan. Tidak ifrat dan tidak tafrit, tidak condong ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri.
Atau dalam bahasa lain, tidak gulu berlebih-lebihan dalam beragama, tapi tidak juga menyepelekan. Berada di tengah-tengah. Itulah ummatul Islam yang Allah jadikan sebagai umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian itu sebagai umat yang pertengahan. Umat Islam itu umat yang pertengahan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan memang syariatnya syariat yang pertengahan. Tidak ekstrim, tapi tidak juga menyepelekan. Berada di tengah-tengah. Nah, itulah jalan istiqomah. Wa khairul umur awsatuha. Ulama mengatakan sebaik-baik urusan, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Kalau istilah sekarang ini, ya bersikap moderat. Moderat yang bagaimana? Ya moderat itu, pertengahan itu yang berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang moderat itu. Inilah orang yang pertengahan itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang istiqomah, dia komitmen di atas ketaatan kepada Allah, tidak berhenti untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia selesai melakukan ibadah, dia tidak berhenti di situ, tapi dia lakukan lagi ibadah yang berikutnya. Nah, inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai melakukan suatu ibadah, maka tegakkan lagi, jalankan lagi, laksanakan lagi ibadah yang berikutnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya orang yang istiqomah itu, dia tidak akan pernah merasa cukup dengan 1-2 amalan yang dia kerjakan. Dan dia tidak akan pernah merasa puas dengan 1-2 amalan yang sudah dia lakukan. Walaupun amalan itu besar, walaupun dijanjikan dengan pahala yang besar, dia tidak akan pernah merasa puas. Selalu butuh dan butuh untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang istiqomah tahu bahwa yang menjadi ibrah, yang menjadi penentu bukan waktu kita sekarang ini, tapi yang menjadi penentu adalah bagaimana kita menutup kehidupan kita. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan orang tergantung dengan penutupnya. Bagaimana kita menutup amalan kita? Hari ini boleh kita melakukan amal soleh. Hari ini kita boleh banyak melakukan ibadah, menuntut ilmu. Tapi bagaimana kesudahan hidupnya? Apakah dia bisa menutupnya dengan husnul khotimah? Atau wal'iyadu billah, dia menutupnya dengan su'ul khotimah, penutupan yang buruk. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung dengan penutupnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka daripada itu kita butuh kiat agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita memperoleh pahala yang disebutkan di dalam banyak ayat di dalam Quran yang menjanjikan keutamaan bagi orang-orang yang istiqomah. Sudah kita bacakan surat di dalam ayat di dalam Al-Quran, di surat Fusilat ayat 30. Juga mirip dengan itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, lalu mereka istiqamah dengan ucapan tersebut, maka janji untuk mereka, pahala untuk mereka, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada kekhawatiran dan mereka tidak pula bersedih hati. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian orang yang istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezekinya dan Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan rezeki kepada dia. Ini orang yang istiqamah, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah khawatir.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir." Ini ayat perintah kepada Nabi, Pak. Fastaqim, istiqamah kamu wahai Muhammad. Jadi Nabi kita aja diperintahkan istiqamah. Nah, bagaimana lagi kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling hebat istiqomahnya, tapi masih diperintah juga untuk istiqomah. Fastaqim, istiqomah kamu wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Wa man taba ma'aka wala tatagaw, dan demikian pula orang-orang yang bertaubat bersamamu, tapi ingat, jangan pernah kamu melampaui batas. Allah ingatkan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini ayat kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah bertutur, ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'ani ayatan hiya asyaqqa alaihi min hadhil ayah. Kata Ibnu Abbas, tidak ada satupun ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat beliau rasakan melebihi ayat tadi. Ayat di dalam surat Hud ayat 112. Sampai beliau mengatakan, syaibatni Hud wa akhwatuha, telah membuatku beruban ini surat Hud dan saudari-saudarinya. Perintah kepadaku agar aku istiqomah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andaikan mereka istiqamah di atas jalan Allah, niscaya kami akan berikan minum kepada mereka dengan air yang turun dari atas langit, sebagai lambang rezeki Allah akan dilimpahkan kepada mereka. Ini dalil bahwasanya orang yang istiqomah akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga Allah menyatakan, dan ini tatkala Allah mengabarkan para nabi dan para rasul itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan mereka istiqamah menjalankan kitab yang Allah turunkan, Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, dan mereka istiqamah di atas hal tersebut, lihat balasannya, la akalu min fawqihim, niscaya mereka akan makan dari atas kepala mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki-kaki mereka. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala jaminkan untuk mereka yang istiqomah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang telah kita sebutkan, istiqomah itu berat, Pak. Orang kalau dia sholat, kalau dia puasa, kalau dia bersedekah, menjalankan syariat Islam mudah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun. Tapi mampukah dia istiqomah terus menerus sampai akhir hayatnya, sampai ajal menjemputnya? Ini pertanyaan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena istiqomah itu kan terus menerus berada di atas ketaatan. Walaupun bukan menjadi syarat, orang yang istiqomah itu tak pernah berbuat dosa. Wah, itu mustahil. Karena yang namanya manusia tempat dosa dan khilaf. Bukan menjadi syarat istiqomah, orang yang istiqomah tidak pernah berbuat dosa. Kadang dia jatuh dalam perbuatan dosa, tapi orang yang istiqomah, kalau dia jatuh dalam dosa, cepat-cepat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah istiqomah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada.
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi ramai maupun kalau kamu sendirian, baik ketika kamu berada di rumah maupun berada di luar rumah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa menyertai dirimu. Kemudian ketika Nabi tahu manusia ini pasti saja ada salahnya, pasti saja ada lalainya, pasti saja ada lupanya, Nabi SAW ingatkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringilah perbuatan jelek dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk istiqamah di dalam akidah kita, di dalam keimanan kita, di dalam tauhid kita. Kita pertahankan ini, dan jangan pernah kita melakukan kekufuran, kemusyrikan, kejahiliahan yang bisa menggugurkan kita dari istiqamah. Demikian pula kita wajib istiqamah di atas amal ibadah yang kita kerjakan, dan jangan pernah kita putus dari melakukan amal ibadah itu. Jangan sampai kita futur dari menjalankan amal ibadah itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu para ulama menyebutkan kiat-kiat agar kita ini bisa istiqomah. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala? Yang jangankan kita, Nabi saja diperintah ini untuk bisa istiqomah. Yang jangankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang lain juga diperintahkan untuk istiqomah. Lihat Nabi Harun, Nabi Musa alaihi salam, tatkala Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa mereka, Allah binasakan Fir'aun dengan bala tentaranya, dan Allah jawab doanya Nabi Musa yang diaminkan oleh saudaranya Harun. Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah didengarkan dan telah dijawab doa kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Oleh karena itu istiqomahlah kalian berdua. Bayangkan Nabi dan Rasul disuruh istiqomah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita bisa istiqomah? Yang pertama dan yang paling utama, jagalah hati kita. Ini hati, Pak. Hati dijaga. Hati ini adalah wadah yang bisa menampung semua kebaikan dan keburukan. Yang baik bisa diserapnya, yang buruk juga bisa diserapnya. Maka kita jaga hati kita. Rasul pernah bersabda, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada sekerat daging, idza saluhat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik, baik pula seluruh jasad, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan kalau dia rusak, rusak pula seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dia kalbu yang ada di dalam hati manusia, yang ada di dalam dada manusia. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, hati ini harus kita jaga. Ya. Kita jaga dari segala penyakit-penyakit hati yang bisa menggugurkan dari istiqomah. Apa itu penyakit hati? Seperti penyakit kiber, sombong. Penyakit hati berupa ujub, merasa bangga dengan amalannya. Penyakit hati berupa hasad, iri dan dengki. Lihat Pak, makhluk pertama yang gugur dari istiqomah ini karena tidak bisa menjaga hatinya. Siapa dia? Iblis laknatullah alaih. Iblis, Pak. Jangan dikira iblis ini sebelumnya makhluk yang memang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang hina. Tidak. Iblis itu awalnya adalah makhluk yang mulia, yang dia mendiami surga. Bahkan dia berhasil mengemban tugas dari Allah untuk membasmi para perusak yang ada di muka bumi sebelum Allah menciptakan manusia. Makhluk mulia itu iblis itu. Tetapi dia gugur dari istiqomah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala uji keimanan iblis, Allah ciptakan nenek moyang kita Adam alaihi salam. Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam.
beserta para malaikat. Apa yang terjadi? Allah ceritakan di dalam Quran, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama. Dan ingatlah tatkala kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian wahai malaikat kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semuanya sujud, illa iblis. Iblis yang tak mau sujud. Kenapa dia tak mau sujud? Aba wastakbar, karena dia menolak dan dia menyombongkan diri. Nah, ini penyakitnya iblis ini, Pak. Nah, dan dalam ayat lain iblis terang-terangan mengatakan, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara si Adam cuman dari tanah. Menurut si iblis, api lebih mulia daripada tanah. Nah, dari sinilah dia tidak bisa istiqomah. Dia gugur dengan istiqomah tersebut, maka dia menjadi makhluk yang terhina sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita mempunyai penyakit yang pernah diderita oleh iblis ini. Penyakit kiber, penyakit sombong, dan penyakit hasad. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat umat-umat yang mereka sombong, yang mereka dengki, mereka tidak senang dengan kebenaran, Allah Subhanahu wa taala gugurkan dari istiqomah. Lihat bangsa Yahudi, Pak. Yahudi ini dalam Quran disebut dengan ahlul kitab. Artinya orang yang punya kitab, maksudnya orang yang punya ilmu. Itu Yahudi, Pak. Bukan sembarangan mereka ini, tahu mereka kitab mereka. Bahkan disebutkan dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi kenal kitab mereka sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Itu Yahudi, Pak. Tahu mereka ada nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejarahnya Yahudi ini, tatkala mereka berperang ya melawan musuh mereka, mereka selalu berkata di akhirnya, ingatlah kalian wahai musuh-musuh kami, kata orang Yahudi, akan datang nabi terakhir dan dia akan bersama kami memerangi kalian. Itu selalu kalimat yang diucapkan oleh Yahudi. Tahu dia ada nabi yang terakhir. Namun mereka sangka, mereka kira nabi yang terakhir ini nabi yang berasal dari mereka, Bani Israel. Tapi ternyata salah mereka. Nabi yang terakhir ini ternyata dari bangsa Arab. Dan mereka tahu ciri-cirinya, mereka tahu tanda-tandanya. Itu nabi yang terakhir itu memang. Tapi karena mereka sombong, kenapa nabi yang terakhir ini bukan dari Bani Israel, justru dari Arab? Mereka tidak suka, mereka dengki dengan nabi ini. Maka mereka tolak kebenaran, mereka tolak risalah dan nubuah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak bisa istiqomah gara-gara penyakit hati yang ada di dalam diri mereka. Allah ceritakan dalam Quran, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari ahli kitab, maksudnya Yahudi, sangat menginginkan agar mereka bisa mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah iman kalian. Kenapa mereka begitu? Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka hasad, karena mereka dengki terhadap kalian pada diri-diri mereka. Padahal sudah jelas kebenaran itu datang pada diri mereka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka agar kita bisa istiqomah, perbaiki hati kita. Ya, perbaiki hati kita. Nah, hendaknya kita isi hati ini dengan siraman-siraman rohani yang senantiasa melembutkan hati kita. Jangan sampai kita isi dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggugurkan kita dari istiqomah. Kemudian yang berikutnya, dari perkara yang bisa menjadikan kita istiqamah masih berkaitan dengan amalan hati, yaitu ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas, Pak. Keikhlasan. Iya. Ini kita mulai dari perkara-perkara dasar dulu ini. Jadi sebelum kita melangkah kepada amalan-amalan besar,
Hati dulu kita perbaiki, keikhlasan dulu kita mantapkan. Ini para jamaah sekalian, kenapa? Ikhlas ini yang mendasari amalan. Sia-sia itu amalan kita kalau tidak didasari dengan keikhlasan. Iya kan? Syarat diterimanya amalan adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahid dinul khalis." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'an, dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah mukhlishan lahuddin. Syaratnya apa? Harus ikhlas dalam menjalankan ketaatan itu. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah milik Allah agama yang ikhlas itu. Juga dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah, mukhlisina, dengan mengikhlaskan, lahuddin, kepadanya yang namanya ketaatan. Jadi ikhlas, Pak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hebatnya ikhlas ini. Lihat ketika iblis ingin menggoda anak cucu Adam, bahkan bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Apa kata iblis? Rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, karena sebab kau telah menyesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ard, niscaya aku akan buat untuk manusia perkara-perkara maksiat menjadi indah, wala ughwiyannahum ajma'in, dan niscaya pasti aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Ini sumpah iblis di hadapan Allah. Illa, kata iblis, kecuali satu ya Allah, aku tidak bisa goda dia ini. Siapa dia? Ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang diberikan keikhlasan. Lihat hebatnya ikhlas ini, sampai iblis tidak mampu menggoda, Pak. Iblis perkecualikan ini, aku tidak bisa menggoda hambamu yang ikhlas ya Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan inilah yang bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat kepada Allah. Perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat bagaimana ujian, cobaan yang Allah timpakan kepada Nabi Yusuf sampai beliau digoda, ya. Tapi Allah selamatkan beliau. Sebabnya apa? Keikhlasannya. Allah katakan dalam Quran, kadzalika, demikianlah, linasrifa anhu su', kami palingkan dari Nabi Yusuf alaihissalam perbuatan yang jelek, wal fahsya, dan perbuatan yang keji, innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Yusuf itu adalah hamba kami yang ikhlas. Karena keikhlasan Yusuf, Allah palingkan dia dari perbuatan keji. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepengen agar kita tetap istiqomah di atas jalan Allah, maka hendaknya kita senantiasa menjaga yang namanya keikhlasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari kiat agar kita bisa istiqomah, luzumul kitabi was sunnah ala fahmi salafis soleh. Hendaknya kita melazimi komitmen berpegang teguh dengan Quran dan sunnah di atas pemahaman salafus soleh, di atas pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para atba'ut tabi'in. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin beragama, maka pegang Quran, pegang hadis Nabi SAW. Rasul mengatakan, taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kalau kalian pegang itu dua perkara, kalian tak akan sesat selama-lamanya, kitaballahi wa sunnati, yaitu Quran dan sunnahku. Ini dua pedoman kitab suci umat Islam, Al-Quranul Karim, kemudian sunnah Nabi SAW. Orang yang berpegang teguh kepada Quran dan sunnah dijamin tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku,
fala yadhil, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri, tapi siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang yang mengikuti petunjuk Allah, itulah yang mengikuti Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Quran dan hadis jangan dipahami sesuai dengan pemahaman sendiri. Tapi Quran dan hadis pahami dia dengan pemahaman ulama salaf. Siapa itu ulama salaf? Ulama yang berada di 3 generasi terbaik, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, mereka ini disebut salaf. Mereka ini disebut salaf, generasi salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Generasi terbaik kan, yang langsung dipuji oleh Allah melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang mutawatir, Nabi bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zaman saya, kata Nabi, yaitu sahabat. Summal ladina yalunahum, lalu orang yang datang setelahnya, tabi'in, murid sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya lagi, tabi'ut tabi'in, generasi ketiga setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Singkatnya mereka ini disebut generasi salafus soleh. Pahami Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman mereka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini perkara yang ketiga yang membuat kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Lazimi, komitmen, pegang dia Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Yang keempat, agar kita bisa istiqomah, sabar. Sabar di dalam hidup. Sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan segala yang dilarang dan dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu 3 ini, Pak. Sabar itu orang yang sabar, bukan dia sabar dalam menghadapi ujian aja, menghadapi cobaan aja, menghadapi musibah aja. Ketaatan kita butuh sabar, meninggalkan maksiat juga butuh sabar, dan kesabaran itu juga butuh sabar. Kesabaran itu butuh sabar juga. Makanya Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, sabar kalian. Wasabiru. Wasabiru dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala sebutkan sobaro, dari kata sobaro. Kalau sekedar sabar, sabar. Nah ini sobaro, Allah tambah kalimatnya. Nah, dalam bahasa Arab, kalau yang namanya suatu kalimat ditambah kalimat dengan huruf yang lain, menunjukkan ada makna yang lebih. Ada kaidah bahasa Arab yang berbunyi ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Tambahan bangunan kata di dalam sebuah kalimat itu menunjukkan ada tambahan makna. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, sabar kalian, wasabiru, bukan sekedar sabar lagi, kuatkan kesabaran kalian. Kuatkan kesabaran kalian, karena sabar itu butuh sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya, Pak. Makanya keliru, salah orang yang mengatakan, wah Ustadz, sabar itu kan ada batasnya. Siapa bilang? Sabar itu tidak ada batasnya. Nabi perintahkan sabar. Apa kata Nabi? Isbiru, sabar kalian. Sampai kapan? Sampai habis kesabaran kita? Tidak. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian menjumpaiku di telagaku. Berarti sampai apa? Sampai mati, Pak. Itu yang namanya sabar. Ya, bukan seperti istilah sebagian orang, ya kalau sudah habis kesabaranku ya tunggu aja. Ya bukan berarti tidak sabar lagi namanya itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk senantiasa bermajelis ilmu, menuntut ilmu agama. Sabar untuk senantiasa beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala, salat berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk senantiasa berada di atas agama ini, menjalankan ketaatan-ketaatan sampai ajal menjemput kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar ini luar biasa. Seluruh amalan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran amalan itu, Pak. Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu amalan. Amalan secara umum seperti itu. Tapi kalau sabar tidak seperti itu.
Maksudnya bagaimana? Sabar lebih lagi. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami cukupkan balasan pahala bagi orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas itu. Tanpa batas pahalanya, Pak. Ini sabar ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya sabar itu indas sodamatil ula, tatkala goncangan yang pertama. Itu yang namanya sabar, Pak. Sabar itu kan ketika kita dapat ujian, cobaan, musibah, kita disuruh sabar. Beda itu. Hari pertama dengan sepekan kemudian. Ketika dia misalnya mendatangi atau menghadapi musibah berat di dalam hidup, kematian, ada sanak saudara yang meninggal, berat kan? Disuruh bersabar. Pertama itu sulit untuk sabar. Tapi lihat berlalunya hari, sepekan, 1 bulan, 1 tahun, mungkin dia sudah lupa yang seperti itu. Dan Nabi mengatakan, innamas sabaru indas sodamatil ula. Sabar itu tatkala goncangan yang pertama. Artinya tatkala dia dapat musibah langsung bisa sabar, maka itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Nabi pernah, Pak, menyebutkan ada seorang ibu menangis di kuburan anaknya. Anaknya baru meninggal, dia menangis sejadi-jadinya. Nabi datang, Nabi nasihati ibu-ibu itu. Kata Nabi SAW, isbiri, bersabarlah kamu wahai ibu. Ibu-ibu ini mengatakan, ilaika anni, pergi kamu dari saya. Kamu tidak tahu apa yang menimpa saya. Ini ibu tidak tahu yang dia bilangin ini Nabi Muhammad SAW. Karena dia larut dengan kesedihan, ada orang tegur dia tidak lihat lagi. Kamu pergi, kamu tidak tahu dengan kesedihan saya. Tidak tahu dia Nabi Muhammad ini. Nah, ada orang datang mengabari, yang kau tegur tadi, yang kau marahi tadi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu tadi, Pak, ya, mendengarkan Nabi Muhammad yang dia marahi, ketakutan dia. Ya, jangan sampai saya ditimpa masalah besar ini. Maka lupa tadi anaknya yang meninggal tadi. Langsung dia bangkit, datang ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mau minta maaf. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguh aku tidak tahu tadi engkau. Aku larut dengan kesedihanku ya Rasul, sampai aku tidak tahu bahwa engkaulah yang menegurku. Aku minta maaf ya Rasul. Seakan-akan dia ditimpa masalah besar karena sudah berani memarahi Nabi. Tapi Nabi SAW orangnya pemaaf, Pak. Nabi mengerti, Nabi paham, dan Nabi mengatakan, innamas sabru indas sodamatil ula. Sesungguhnya sabar itu tatkala ada goncangan yang pertama. Lihat ibu-ibu ini, ya, ketika ada masalah besar menimpa dia, lebih besar dari ini, langsung lupa kesedihan dia kepada anaknya tadi. Kenapa? Masalah besar menghadapi dia. Dia memarahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian agar kita bisa istiqomah juga, di antara yang disebutkan oleh para ulama, mujalasatu sholihin. Hendaknya kita senantiasa bermajelis dengan orang-orang soleh, duduk-duduk dengan orang-orang soleh. Karena orang itu dilihat dari temannya, Pak. Kata ulama, as-sahibu sahib. Teman itu bisa menarik. Teman itu bisa menarik. Kalau temanmu baik, dia tarik kamu di dalam kebaikan. Kalau temanmu buruk, dia tarik kamu dengan keburukan. Maka selektif dalam memilih teman. Kata ulama, anil mar'i fala tas'al fas'al an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaranati yaqtadi. Tentang seseorang jangan kau tanya dia, tapi tanya siapa temannya, karena orang itu beragama sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka Nabi SAW wanti-wanti umatnya jangan sembarangan milih teman, apalagi teman sahabat karib, harus hati-hati. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya banyak ya kiat-kiat agar kita bisa istiqomah itu, ya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama juga seperti bermajelis ilmu seperti ini juga bisa menambahkan istiqomah kita. Kemudian takmirul masajid, memakmurkan masjid-masjid Allah juga dari kiat istiqomah, dan banyak lagi dari perkara yang bisa menambah agar kita istiqomah. Dan berdoa, jangan lupa agar kita diberikan keistiqomah
keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hatiku, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa istiqomah di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Demikian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.